Pilar cahaya hitam yang sangat besar jatuh dari tengah formasi besar. Kecepatannya menakutkan, dan dengan flash, ia melintasi ruang itu sendiri. Bahkan wilayah laut magma di bawah telah terpecah dengan paksa, menciptakan lubang magma besar beberapa ribu kaki. Tubuh api lotus iblis yang memurnikan dan pilar cahaya hitam terjebak dalam kebuntuan. The Heavenly Flame merasakan kekuatan dekomposisi yang sangat misterius muncul dari pilar cahaya. Api di permukaan tubuhnya menjadi sedikit redup sambil menghadapi kekuatan ini. Teriakan menyedihkan yang berisi kemarahan besar bergema di langit. Dihadapkan dengan energi aneh di dalam pilar cahaya hitam, bahkan jantung dari Purified Demonic Lotus Flame merasakan sedikit bahaya. Tubuhnya tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi tubuh api yang berukuran 10.000 kaki. Suhu di sekitar naik. Magma di bawahnya menggelegak ketika banyak pilar magma terus meletus. Suara gemuruh yang dipancarkan tampaknya menandai akhir dunia. Pilar cahaya hitam membentuk riak melingkar saat api teratai pemurnian iblis ini melakukan perlawanan. Bahkan menjadi sedikit terdistorsi. Semuanya, tuangkan kekuatanmu ke dalam formasi. Kalau tidak, kita semua akan mati jika berhasil memecahkan segel. Kepala Aula berteriak keras. Ekspresinya berubah setelah melihat distorsi ini. Meterai tangan kepala Hall of Souls berubah setelah raungan ini terdengar. Dia bermanuver Douki yang luas dan perkasa dalam tubuhnya untuk menuangkan ke formasi. Individu yang tersisa ragu-ragu merasakan Doukinya. Mereka mengepalkan gigi mereka dan dengan cepat menuangkan semua Douki ke dalam tubuh mereka ke dalam formasi besar. Formasi cepat melebar setelah menerima bantuan begitu banyak Douki. Pilar cahaya gelap hitam menjadi lebih murni. Energi aneh di dalamnya juga menjadi lebih menakutkan. Mencoba menyegelku? Kamu pikir kamu siapa? Raungan kemarahan bergema dari nyala api besar itu saat merasakan kekuatan yang tumbuh di sekitarnya. Api di dalam pilar cahaya tiba-tiba meledak tanpa peringatan. Gelombang demi gelombang kekuatan pemusnahan tanpa ampun menabrak pilar cahaya gelap hitam. Pembalasan gila dari Flame Lotus Iblis yang memurnikan menyebabkan kepala kelompok Aula Jiwa menjadi pucat. Seteguk darah segar keluar dari tubuh mereka. Ekspresi mereka menjadi sedikit lelah pada saat ini. Pertempuran dengan api teratai pemurnian iblis ini terlalu panas dan intens. Bahkan mereka tidak dapat melanjutkan. Semuanya, bertarunglah dengan itu. Kepala Aula Jiwa menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Ekspresi ganas melonjak ke wajahnya yang awalnya biasa. Dia menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah esensi keluar dan memasuki pilar cahaya. Ekspresi yang lain berubah setelah melihat bahwa kepala Hall of Souls bersedia kehilangan darah esensinya. Akhirnya, mereka dengan keras mengepalkan gigi mereka dan juga meludahkan seteguk darah esensi ke pilar cahaya. Cahaya tiba-tiba melonjak dari pilar cahaya setelah 7 individu memulai serangan habis-habisan. Semua orang menyaksikan tubuh besar dari api teratai pemurnian iblis mulai menyusut dengan cepat. Meskipun api surgawi terus memancarkan gelombang raungan geram, itu tidak dapat menghentikan tubuhnya yang menyusut. Formasi setan penyegelan Tianluo, segel. Kepala Aula Jiwa bersukacita setelah melihat tubuh menyusut api. Segel tangannya dengan tergesa-gesa berubah sebelum akhirnya dia berteriak keras. Pilar cahaya hitam yang membentang antara langit dan bumi mulai menyusut setelah tangisan terdengar. Dalam waktu singkat, itu berubah menjadi pilar melingkar besar 10 kaki. Api putih krem perlahan naik di dalam pilar melingkar saat suhu menakutkan dengan tenang menyebar. Keberhasilan. Hati setiap orang merasakan kegembiraan setelah melihat nyala putih krem ini. Setelah mengalami pertempuran sengit antara 7 bintang 4 Dou Shengs, mereka akhirnya menyegel Purified Demonic Lotus Flame. Mata Xiaoyan terfokus pada pilar cahaya hitam. Dia dengan cepat memfokuskan kembali mereka beberapa saat kemudian dan matanya menyapu kepala Hall of Souls. Pada saat ini, semua orang dalam kelompoknya terluka. Aura mereka lamban. Pertempuran besar dengan api teratai pemurnian iblis sebelumnya telah membuat mereka kelelahan.
Keheningan sementara muncul di langit setelah api teratai pemurnian iblis disegel. Haha, kerjasama ini benar-benar menyenangkan. Api teratai setan yang memurnikan akhirnya telah disegel dan bencana yang bisa menimpa Central Plains telah dicegah. Terima kasih banyak. Kepala Aula jiwa pulih sedikit sebelum memimpin untuk tertawa keras. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Xian. Hati orang lain yang kencang menjadi rileks setelah melihatnya berterima kasih kepada semua orang. Namun, semua orang baru saja santai ketika senyum aneh melintas di wajah kepala Aula jiwa. Tangannya tiba-tiba meraih pilar cahaya hitam dan pilar itu terbang ke arahnya dengan kecepatan seperti kilat. Haha, terima kasih semuanya untuk hari ini. Klan Hun saya akan mengingat kebaikan semua orang. Bajingan. Dia memang bukan orang yang baik. Tindakannya menyebabkan semua orang merasa terkejut. Tetapi mereka dengan cepat pulih sebelum kutukan kemarahan bergema di udara. Bagaimana bisa semudah ini untuk merebut api iblis? Sebuah tangisan sedingin es tiba-tiba terdengar ketika pilar cahaya hitam itu puluhan kaki dari kepala Aula jiwa. Ruang di sekitar pilar cahaya menjadi terdistorsi saat arahnya berubah. Setelah itu, ia terbang ke kiri kepala Hall of Soul. Kamu! Kepala Aula jiwa menjadi marah setelah melihat api iblis, yang hampir mencapai tangannya, terbang menjauh. Matanya gelap dan dingin ketika dia menatap Xian, yang telah campur tangan. Xian berpengalaman dalam kekuatan spasial. Meskipun dia tidak dalam kondisi terbaiknya, dia masih bisa mengubah ruang dan mengubah arah pilar cahaya. Kepala Aula jiwa mungkin sangat marah di hatinya, tapi dia tidak menyerang Xian saat ini. Sebagai gantinya, dia buru-buru menoleh dan berteriak kepada Hun Feng dan wakil kepala Aula, "Mengapa kalian berdua tidak mengambil api iblis?" Menyerang. Perubahan telah terjadi secara tiba-tiba, tetapi itu tidak melebihi harapan Xiaoyan. Dia telah menyadari bahwa konflik akan segera meletus setelah aliansi sementara. Penyatuan tergesa-gesa ini adalah kolaborasi terlemah yang mungkin. Tangan persahabatan dari bekerja sama sebelumnya tidak menimbulkan hambatan sekecil apapun dalam menghadapi godaan dari api lotus iblis pemurnian. Oleh karena itu, teriakan yang dalam dibuat saat kepala Hall of Souls berteriak. Sayap tulang hijau dan merah Xiaoyan dengan cepat muncul. Sayap ini dikepakkan dan Xiaoyan muncul di depan pilar cahaya hitam. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Kamu mencari kematian. Tangan Xiaoyan baru saja diperpanjang ketika suara gelap dan dingin terdengar di atas kepalanya. Suara ini berasal dari kepala Deputi Aula, yang telah mengamati situasi. Jantung Xiaoyan bergetar ketika merasakan angin yang mengalir di atas kepalanya. Tangannya berubah dari cakar ke telapak tangan saat dia membantingnya ke pilar cahaya, mengirimkannya ke arah kelompok Sun Er. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba menunjuk ke langit. Jari pegas kuning. Jari energi yang sangat besar dengan cepat terbentuk sebelum bertabrakan dengan kepala Deputi Aula. Badai energi menyebar saat keduanya terhuyung mundur. Itu adalah esensi api iblis. Cepat rebut. Hampir semua orang bereaksi terhadap situasi saat ini. Banyak mata panas berapi-api mendarat di pilar cahaya hitam menari di langit. Esensi api iblis telah disegel di dalamnya. Kekuatan siapapun yang berhasil mendapatkannya pasti akan melambung tinggi. Banyak pasangan mata menatap pilar cahaya hitam dengan panas berapi-api. Dalam sekejap, suara angin yang deras muncul di seluruh langit. Hampir semua ahli yang masih hidup melepaskan keterampilan ketangkasan mereka saat mereka meraih pilar cahaya hitam. Haha, aku sudah mendapatkan esensi api iblis. Ban Sheng tingkat tinggi tua dengan jubah kuning berhasil meraih pilar cahaya hitam dengan tangannya di tengah-tengah ini semua. Tetapi tawanya yang keras hampir tidak terdengar sebelum 10 angin telapak tangan yang tajam menabrak tubuhnya dengan kejam. Setengah dari tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah saat pekikan tajam yang sengit menggantikan tawa di langit. Xiaoyan merajut alisnya saat melihat adegan kacau ini. Dia melambaikan tangannya dan 2 botol batu giok dengan cepat terbang keluar. Mereka mendarat di tangan Xian dan Gu Nanhai. Cepat, pulihkan cedera internal Anda.
Xiaoyan berteriak kepada mereka berdua. Saat ini, para ahli yang kekuatannya telah melewati bintang keempat dari kelas Dou Sheng sedikit lemah. Karena itu, mereka belum melakukan intervensi bahkan sampai sekarang. Siapapun yang pertama kali bertindak pasti akan lebih cenderung untuk merebut esensi api iblis. Xian dan Gunanhai tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu setelah menerima pil obat. Mereka segera mengkonsumsinya dan memulihkan Dou Qi mereka. Tentu saja, mereka masih perlu waspada terhadap lingkungan mereka untuk menghindari serangan pendahuluan oleh orang lain. Xiaoyan menoleh untuk melihat daerah yang kacau. Cahaya menyala di matanya saat sayap tulang hijau merah di punggungnya mengepak. Kecepatannya menjadi beberapa kali lebih cepat daripada Dou Sheng biasa ini. Dalam beberapa kilasan, dia menyerbu ke kerumunan, tetapi wakil kepala Hall of Souls dengan cepat bergegas seperti hantu sebelum Xiaoyan bisa bertindak lagi. Jelas, wakil kepala itu menargetkannya. Hentikan dia. Xiaoyan menangis dingin setelah merasakan wakil kepala campur tangan sekali lagi. Sebuah pikiran terlintas di dalam hatinya dan Buddha api, yang telah ditundukkannya untuk sementara waktu, maju ke depan tanpa mempedulikan hidupnya. Sun Er, Gu Qingyang, Yalou, dan yang lainnya juga menyerang bersama dari sekitar Buddha api. Dalam sekejap, mereka terjerat dengan wakil kepala aula Dou Sheng bintang 3 yang maju. Xiaoyan mengepakkan kedua sayapnya sementara wakil kepala balai dihentikan. Dia muncul di samping pilar cahaya dan meraihnya, tetapi dia menemukan bahwa pilar cahaya tidak bergerak ketika dia mencoba menariknya. Matanya berubah dingin saat dia menyandarkan kepalanya ke samping. Ada seorang pemuda berjubah hitam menatapnya dengan mata gelap yang acuh tak acuh dari sisi lain pilar cahaya. Hun Feng. Wajah Xiaoyan perlahan menjadi dingin setelah melihat orang ini. Tidak pernah ada seseorang yang bisa mengambil sesuatu dari tanganku. Hun Feng menatap Xiaoyan dan berbicara dengan senyum pekat. Xiaoyan mengerutkan mulutnya setelah mendengar ini. Dia melemparkan telapak tangannya dalam proses itu. Akan ada seseorang mulai sekarang. Api yang kuat menyebar di telapak tangan Xiaoyan saat itu dilemparkan ke depan. Itu tanpa basa-basi menghantam wajah Hun Feng. Dengan hanya kamu. Senyum sedingin es naik di wajah Hun Feng. Dia melihat api surgawi yang kuat di telapak tangan Xiaoyan dan sudut mulutnya melebar. Saya telah mendengar bahwa Anda telah menggabungkan beberapa api surgawi. Meskipun ini mungkin kuat di mata orang lain, itu tidak layak disebut di depan saya. Hun Feng meletakkan kedua telapak tangannya bersamaan saat dia dengan dingin tertawa. Telapak tangan kanannya tiba-tiba terayun ke depan. Dia tidak menghindar. Sebaliknya, telapak tangan kanannya melakukan kontak erat dengan telapak tangan Xiaoyan. Riak energi yang kuat menyapu ketika kedua telapak tangan melakukan kontak. Ini dengan paksa mendorong kembali dua tetangga Ban Sheng karena ruang itu sendiri menjadi jauh lebih terdistorsi. Api surgawi yang digabungkan ini adalah apa yang sangat kamu banggakan. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu betapa lemahnya itu sebenarnya. Hun Feng tertawa-tawa yang menyeramkan dan dingin. Cahaya ungu hitam yang sangat misterius tiba-tiba melintas di mata hitam murni itu. Kekuatan melahap yang tidak biasa meletus dari telapak tangannya, dan Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa api surgawi di telapak tangannya diserap ke dalam tubuh Hun Feng sedikit demi sedikit. Apalagi api surgawi ini telah kehilangan kontak dengan indranya setelah memasuki tubuh Hun Feng. Orang ini memang sedikit aneh. Melahap ini menyebabkan hati Xiaoyan merasa sedikit terkejut. Tangannya segera bergetar ketika dia dengan tegas menarik telapak tangannya. Kaki kanannya menendang pilar cahaya hitam dengan kecepatan seperti kilat dan mengirimnya terbang ke langit. Pada saat yang sama, ekspresinya menjadi keras. Dou Qi di tubuhnya dengan gila melonjak seperti gelombang laut. Banyak keterampilan Dou yang sangat kuat dikirim begitu saja ke Hun Feng. Meskipun Hun Feng hanya bintang 2 yang maju Dou Sheng, orang ini bahkan lebih berbahaya daripada wakil kepala Hall of Souls di mata Xiaoyan. Api memecah tsunami. Keterampilan Dewa Segel. Penggabungan 4 segel. Bang Bang. Membelah Palm Wind Roar Palm. Kekuatan runtuh hitam.
Hun Feng tidak merasakan ketakutan sedikitpun ketika serangan tajam ini meletus dari Xiaoyan pada saat ini. Bukan saja dia tidak menarik diri, dia malah melepaskan Dou Qi dalam tubuhnya hingga batasnya. Banyak keterampilan Dou kelas tinggi yang sangat kuat dilepaskan. Mereka menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap, energi meletus di langit, dan keterampilan Dou yang mengguncang bumi menyebabkan banyak orang terkejut secara diam-diam. Lautan api ungu coklat muncul di langit. Semua ahli yang tersisa mulai melarikan diri saat lautan api ini menyebar. Hanya Xiaoyan dan Hun Feng terus tetap terjerat dalam lautan api ini. Xiaoyan menjadi lebih ganas melalui pertempuran dengan bantuan kekuatan api, tetapi Hun Feng tidak jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Lautan api yang menakutkan itu tidak menimbulkan halangan baginya. Xiaoyan itu memang memiliki beberapa kemampuan. Dia mampu melawan Hun Feng dengan setara. Kepala Aula Jiwa memandang keduanya, yang telah terlibat dalam pertempuran yang sangat intens. Dia sedikit mengerutkan kening. Meskipun Hun Feng hanyalah bintang 2 yang maju, Dou Sheng, kekuatan bertarungnya mirip dengan bintang 3, Dou Sheng. Selain itu, keterampilan Dou yang dipraktikkannya adalah keterampilan Dou atas klan Hun, secara signifikan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Dia tidak mengira Xiaoyan akan bisa melawan Hun Feng dengan mengandalkan kekuatan 2 bintang awalnya Dou Sheng. Beri aku sedikit waktu lagi dan aku akan bisa bertarung lagi. Pada saat itu, tidak perlu untuk mata kepala Hall of Souls dengan cepat melintas. Akhirnya, dia melihat langit di atas lautan api. Pilar cahaya hitam melayang di tempat itu, memancarkan kilau samar. Tampaknya memiliki kekuatan iblis yang menyebabkan seseorang merasakan dorongan gila. Kali ini, klan Hun saya pasti akan mendapatkan api lotus iblis pemurnian. Kepala Hall of Souls mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan raungan rendah di dalam hatinya. Jari pegas kuning. Palm musim semi kuning. Xiaoyan yang tampak serius melintas di langit dan muncul di atas Hun Feng. Jari dan telapak tangan dilepaskan secara bersamaan ketika jari dan telapak energi besar menerobos udara. Mereka dengan kejam bergegas menuju Hun Feng di bawah. Tindakan sia-sia. Namun, Hun Feng dengan dingin tersenyum dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat serangan ganas Xiaoyan. Dia menekankan jarinya ke ruang kosong ketika 2 sinar ungu hitam seukuran ibu jari tiba-tiba meletus dari jarinya. Sinar cahaya ini bertabrakan dengan Yellow Spring Finger dan Yellow Spring Palm. Tidak ada ledakan energi yang terdengar saat kontak. Kedua sinar cahaya yang lemah itu hanya mengikis jari pegas kuning dan telapak tangan musim semi kuning dalam sekejap. Apakah sudah dimakan? Mata Xiaoyan menjadi dingin setelah merasakan kekuatan melahap ini. Setelah pertukaran pukulan ini, dia mulai mendapatkan pemahaman tentang Hun Feng. Tampaknya ada sesuatu di dalam tubuh orang ini yang memiliki efek misterius melahap banyak hal. Bahkan beberapa api surgawi di dalam tubuhnya akan tertelan jika dia tidak hati-hati. Jika Anda hanya memiliki teknik ini, pertempuran ini bisa berakhir sekarang. Hun Feng perlahan mengangkat kepalanya. Mata hitam pekat itu mendapatkan cahaya ungu hitam di dalamnya. Simbol perlahan muncul di alisnya. Aura Hun Feng melonjak saat tato klan muncul. Dalam sekejap mata, auranya tiba-tiba menembus bintang ketiga dari kelas Dou Sheng. Sebuah pikiran melewati hati Xiaoyan setelah melihat Hun Feng memanggil tato klannya. Kekuatan spiritual Xiaoyan yang luas dan perkasa berlama-lama di alisnya perlahan melonjak. Tubuh seperti kehidupan perlahan muncul di sampingnya. Avatar spiritual. Mata Hun Feng mengeras setelah melihat bentuk avatar spiritual ini di samping Xiaoyan. Kekuatan dari avatar spiritual ini tidak lebih lemah dari Xiaoyan sendiri. Selain itu, kekuatan spiritual yang dimiliki Xiaoyan adalah satu-satunya aspek di mana ia merasa rendah diri. Kemungkinan tidak ada orang lain selain kepala aula jiwa di puncaknya yang bisa dibandingkan dengan kekuatan spiritual keadaan surgawi sempurna Xiaoyan. Bahkan jenius inti klan Hun tidak terkecuali. Teknik mengeluarkan api 5 cincin. Xiaoyan bergegas tinggi ke udara setelah avatar spiritual muncul.
Clusters of heavenly flames melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, mereka berubah menjadi roh api yang sangat besar dan dengan cepat membentuk formasi pengusiran api 5 cincin. Avatar spiritual Sioyan membentuk banyak segel tangan dengan kecepatan seperti kilat dengan ekspresi serius, sementara tubuh Sioyan yang sebenarnya melepaskan serangan yang kuat. Tubuh spiritual Sioyan tiba-tiba membengkak beberapa ribu kaki saat ilusi spiritual besar 10.000 kaki muncul di tubuhnya. Yellow Spring Divine Anger. Selain itu, ini adalah anger ilahi musim semi kuning yang dilepaskan oleh avatar spiritual Sioyan. Kekuatannya bahkan lebih kuat daripada saat dilepaskan oleh tubuh Sioyan. Lautan api menyebar ke seluruh langit. Piring api 5 warna yang sangat besar perlahan berputar ketika energi liar dan keras berkumpul di dalamnya. Kesungguhan melonjak ke wajah Hun Feng ketika dihadapkan dengan serangan Sioyan. Dou Qi ungu hitam mulai melonjak ke permukaan tubuhnya. Dou Qi bangkit dan semayan api tiba-tiba melintas. Para ahli di sekitarnya buru-buru mundur setelah merasakan suasana pertempuran dunia ini. Mereka takut terlibat dengan serangan itu. Piring pengusir api 5 cincin. Ekspresi Sioyan sedingin es ketika dia berdiri di langit. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Hun Feng di bawah. Sebuah piring api besar beberapa ribu kaki yang berada di atas kepalanya tiba-tiba bersiul. Ruang itu sendiri pecah 1 inci pada satu waktu saat ia bepergian. Bahkan wilayah laut magma, puluhan ribu kaki di bawah, terbelah secara paksa sampai selokan selebar 10.000 kaki terbentuk. Anger ilahi musim semi kuning. Sosok ilusi di samping avatar spiritual tiba-tiba membuka mulutnya begitu piring api bersiul. Serangan spiritual yang mengguncang bumi tiba-tiba melaju ke depan. Kamu! Surga menelan cermin. Ekspresi serius di wajah Hun Feng menjadi lebih padat ketika dia merasakan serangan yang mengerikan ini. Seteguk cahaya ungu hitam diludahkan dari mulutnya. Itu segera berubah menjadi tirai cahaya ungu hitam seperti cermin, yang menyebar di depannya dengan kecepatan seperti kilat. Segala sesuatu yang menyentuh tirai cahaya ungu hitam ini, terlepas dari apakah itu api surgawi atau energi, benar-benar dimakan dalam sekejap. Serangan yang mengguncang bumi dari kedua pihak tiba-tiba bertabrakan di depan banyak mata yang terpana. Tidak ada percikan energi yang cemerlang atau ledakan yang mengguncang bumi. Hanya erosi sesaat yang kejam yang ada. Nyala api pada pelat api 5 warna menjadi redup dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang saat bersentuhan dengan tirai cahaya ungu hitam. Tetapi fluktuasi energi yang sangat kuat terbentuk pada tirai cahaya ungu hitam. Fluktuasi menyebar dengan cepat dan akhirnya menutupi seluruh tirai cahaya. Serangan spiritual sonik itu dengan cepat tiba di belakang pelat api. Itu dengan kejam menabrak tirai cahaya dalam gelombang. Tubuh Hun Feng bergetar setelah menghadapi serangan yang mengerikan. Rintihan meredam keluar dari tenggorokannya. Dia tidak mengira serangan Sioyan akan sekuat ini secara tak terduga. Saat serangan energi liar dan keras ini turun, kekuatan melahap Sky Devouring Mirror tidak bisa sepenuhnya dilepaskan. Hancurkan aku! Sioyan melirik riak terus-menerus yang terbentuk di Sky Devouring Mirror dari langit. Tubuhnya bergerak, dan dia bergabung dengan avatar rohaninya. Sosok ilusi besar, yang akan menghilang, sekali lagi melebarkan mulutnya dan memancarkan gelombang sonik spiritual yang membangkitkan jiwa. Kamu! Serangan spiritual itu tiba dalam sekejap mata. Ekspresi Hun Feng menjadi jauh lebih buruk pada saat ini. Jari-jari kakinya menekan ruang kosong sementara tubuhnya bergegas kembali. Pada saat yang sama, Sky Devouring Mirror hancur. Haha, terima kasih telah mengizinkan aku menang. Sioyan menghadap ke langit dan tertawa terbahak-bahak setelah memaksa Hun Feng kembali. Tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi muncul di depan pilar cahaya hitam. Dia mengulurkan tangan besar dan meraih pilar cahaya di dalamnya. Memurnikan api lotus iblis, kau milikku. Sioyan mengulurkan tangan di depan banyak pasang mata sementara dia berdiri di langit. Selanjutnya, dia dengan kuat meraih pilar cahaya hitam dengan tangannya. Saat tangannya menyentuh pilar cahaya,
dia bisa merasakan sedikit detak jantung yang dipancarkan dari dalam. Detak jantung ini seolah-olah ada makhluk hidup di dalam pilar cahaya. Flame Lotus Iblis pemurni ini sebenarnya telah mencapai level seperti itu. Ini benar-benar tidak berbeda dari manusia biasa. Kejutan melintas di hati Xiaoyan ketika dia merasakan detak jantung yang dipancarkan dari api pemurnian Lotus Iblis yang tersegel di pilar cahaya. Dia akan segera berbalik dan menarik ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba mulai berfluktuasi. Sosok pecah dari ruang ini. Tangannya yang besar terulur dan semua jalan mundur Xiaoyan disegel. Flame Lotus pemurnian iblis bukanlah sesuatu yang bisa kamu ambil. Hati Xiaoyan bergetar setelah mendengar tangisan padat ini muncul di samping telinganya. Kepala aula jiwa, orang ini telah pulih dengan sangat cepat. Xiaoyan dengan cepat mengangkat kepalanya sambil merasa kaget. Dia bisa melihat kepala aula jiwa menerkam seperti Raja Wali yang besar. Douki hitam-hitam diam-diam berkumpul di tangannya sebelum itu tanpa ampun meraih ke arah kepala Xiaoyan. Dari kelihatannya, dia berniat memberikan serangan fatal. Kecepatan kepala aula jiwa secepat kilat. Menambah keheningan ruang sekitarnya, Xiaoyan tidak bisa mengelak saat ini. Tidak ada api iblis, tetapi ada lotus api. Saya akan memberikannya kepada Anda. Xiaoyan tidak panik pada saat kritis ini. Pelatihannya selama bertahun-tahun memungkinkannya untuk mengalami segala macam situasi. Mustahil baginya untuk kehilangan dirinya karena panik karena kepala aula jiwa. Tubuhnya menarik kembali sementara fluktuasi energi seperti pemusnahan tiba-tiba muncul dari lengan bajunya. Lengan Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi debu karena fluktuasi ini. Sebuah lotus api 5 warna muncul di telapak tangan Xiaoyan. Teratai api 5 warna adalah api pemusnahan lotus yang terdiri dari 5 api surgawi asli. Xiaoyan tidak sedikit lawan sekuat kepala Hall of Souls. Dia telah menggunakan serangan terkuatnya sebagai serangan pertamanya. Beruntung kekuatan Xiaoyan melonjak. Kalau tidak, dia tidak akan bisa dengan sempurna menggabungkan 5 jenis api surgawi dalam waktu sesingkat itu. Setelah lotus api terbentuk, ekspresi Xiaoyan tetap acuh tak acuh saat dia menatap sosok manusia yang tumbuh cepat di depan matanya. Pada saat ini, hatinya menjadi tenang luar biasa. Sosok kilat kepala Hall of Soul secara bertahap menjadi jelas di matanya. Aku akan memberikannya padamu. Kepala aula jiwa begitu cepat sehingga menakutkan. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiaoyan. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan menegang seperti busur yang ditarik. Itu meledak dalam sekejap dan api pemusnahan lotus di tangannya dilemparkan di depan kepala aula. Kekejaman melintas di mata Xiaoyan saat ia membuang lotus api. Dia tidak mundur. Sebagai gantinya, dia meledak Fire Extermination Fire. Kecepatan kepala aula jiwa terlalu cepat. Selama kepala Hall of Souls diberi waktu untuk mengatur napas, dia mungkin bisa melarikan diri dari daerah di mana lotus api adalah yang terkuat. Gila! Tindakan Xiaoyan mempertaruhkan itu semua menyebabkan kepala Hall of Souls mengutuk dengan marah. Tubuhnya akhirnya mengungkapkan beberapa tanda kelesuan saat tiba-tiba menembak kembali. Namun, lotus api meledak saat dia melakukannya. Suara mengejutkan yang keras menyebabkan telinga seseorang menjadi tuli sesaat ketika bergema melalui langit yang jauh. Langit tampaknya tenggelam dalam keheningan misterius setelah suara yang sangat kuat itu dipancarkan. Badai api besar 10.000 kaki melanda langit. Satu sisi badai terhubung ke lautan magma di bawah sementara yang lain meluas ke langit itu sendiri. Sepertinya ruang itu sendiri telah mengeluarkan suara retak karena tidak mampu menanggung kekuatan badai yang berputar. Banyak mata tertegun menyaksikan badai ini. Mereka sekecil semut di bawah badai besar dan sombong ini. Orang ini, ekspresi Hun Feng sedikit suram saat dia menatap badai ini. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia mungkin tidak bisa menerima serangan mengerikan seperti itu. Apakah akan terjadi sesuatu pada kepala aula? Wakil kepala aula Hall of Souls melayang dan bertanya dengan suara berat. Kekuatan dari penggabungan Heavenly Flames mungkin cukup kuat, tapi kekuatan sebenarnya Xiaoyan terlalu lemah. Tidak mudah untuk membunuh kepala aula.
Hun Feng menjawab dengan samar. Persiapkan dirimu. Kami akan segera bertindak dan menyambar Purified Demonic Lotus Flame begitu kami memiliki kesempatan untuk melakukannya. Wakil Kepala Hall of Souls mengangguk. Matanya mengamati langit dengan hati-hati. Badai besar mengamuk selama 10 menit sebelum secara bertahap tersebar. Sebuah lubang besar yang tampaknya tak berdasar 100.000 kaki muncul di lautan magma di bawah setelah badai tersebar. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti mulut besar iblis yang tak terduga. Ruang yang agak jauh menjadi terdistorsi setelah badai api menghilang. Dua sosok muncul. Satu adalah Xiaoyan yang agak pucat sementara yang lainnya adalah Xian. Kamu benar-benar terlalu gila. Jika Anda akhirnya terjebak di dalamnya, Anda juga akan dihancurkan oleh lotus api. Xian membuka kunci rambut ungu di depan dahinya saat dia menatap Xiaoyan dan dengan marah mencaci dia. Xiaoyan tersenyum, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat kepalanya dan memindai tempat di mana badai api telah menghilang. Ada sesosok manusia melangkah di udara kosong dan perlahan berjalan menjauh dari tempat itu. Dia memang belum mati, ya? Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya setelah melihat sosok manusia ini. Dia tampak agak kecewa. Tidak heran kamu adalah seseorang yang telah berhasil menyebabkan Hall of Souls-ku berulang kali gagal. Anda memang layak dipandang dengan cahaya yang lebih baik. Sosok manusia perlahan keluar dari asap dan menampakkan wajah pucat. Sosok itu secara mengejutkan adalah kepala Hall of Souls. Dia telah berhasil selamat dari pemusnahan lotus api, tetapi dari sedikit darah di sudut mulutnya, dia tidak dalam kondisi yang baik setelah menderita serangan lotus api. Ekspresi kelompok Sun Er berubah ketika mereka melihat bahwa kepala Hall of Souls masih hidup. Mereka dengan cepat menggerakkan tubuh mereka dan mengepung Xiaoyan. Mata mereka dengan hati-hati menatap kepala aula dalam proses. Apakah kalian berdua berpikir bahwa kamu telah sepenuhnya memahami kekuatanku ketika kita bekerja sama sebelumnya? Jika itu benar-benar masalahnya, kalian berdua mungkin akan terkejut sekarang. Kepala aula jiwa melirik kelompok Sun Er. Setelah itu, matanya tertuju pada Xian dan Gu Nanhai. Dia memberikan senyum aneh sebelum mengangkat tangannya dan dengan lembut membentuk segel. Setelah pembentukan segel tangan ini, aura kepala aula tiba-tiba membumbung di depan banyak pasang mata yang terkejut. Dalam selusin detik plus pendek, ia telah menembus penghalang bintang keempat maju dari kelas Dou Sheng dan samar-samar mencapai bintang kelima awal dari kelas Dou Sheng. 5 bintang Dou Sheng. Ekspresi kelompok Xiaoyan langsung menjadi jelek saat merasakan aura kepala Hall of Souls yang tiba-tiba menjadi kuat. Kepala aula ini menyembunyikan kekuatannya? Kamu berani campur tangan bahkan setelah mencapai bintang kelima dari kelas Dou Sheng? Sepertinya Anda telah memperlakukan perjanjian antara klan kuno sebagai tidak ada. Gu Nanhai berbicara dengan suara yang dalam. Jika kepala aula jiwa hanya bintang 4 yang maju Dou Sheng, tidak perlu takut padanya jika dia bekerja sama dengan Xian. Namun, jika pihak lain adalah Dou Sheng bintang 5, mereka berdua akan memiliki sedikit peluang untuk menang. Haha, untungnya aku hanya mengambil setengah langkah ke bintang kelima dari kelas Dou Sheng. Jujur saja, aku bukan benar-benar Dou Sheng bintang 5. Oleh karena itu, perjanjian belum terputus. Kepala Hall of Souls samar-samar tersenyum. Setelah itu, dia melangkah melalui ruang kosong tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat dia perlahan berjalan menuju kelompok Xiaoyan. Serahkan esensi api iblis. Dalam mimpimu. Mata Xian sedikit dingin. Dia mengambil langkah ke depan dan cahaya keemasan melonjak. Itu diaglomerasi menjadi naga emas besar yang dengan liar menembak ke arah kepala aula jiwa. Namun, kepala Hall of Souls perlahan menggelengkan kepalanya ketika dia merasakan serangan Xian. Dia menekankan jarinya dengan lembut ke udara. Seseorang melihat naga emas besar pecah ketika 100 kaki di depannya. Xian dengan lembut mengerang dan terhuyung-huyung mundur karena dia memiliki koneksi dengan naga emas yang meledak. Semua orang tanpa sadar merasakan ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat Xian menderita cedera serius hanya dari satu serangan.
Kesenjangan antara Dou Sheng bintang 5 dan Dou Sheng bintang 4 selebar ini. Jika ini terjadi sebelumnya, kepala aula jiwa tidak akan bisa mengalahkan Xian dengan mudah. Baik Xian dan aku kelelahan. Tampaknya orang ini telah dapat pulih dengan sangat cepat. Bahkan jika baik Xian dan aku harus bekerja bersama, kita masih belum akan cocok untuknya. Gu Nanhai menyatakan dengan suara berat. Meskipun naga Void kuno sangat kuat, berusaha untuk menantang seseorang dari tingkat tinggi itu sulit, menyerahkan esensi api iblis. Ketua ini akan mengizinkan kalian semua pergi dengan damai karena kerjasama kita sebelumnya. Kepala aula jiwa menempatkan kedua tangannya di belakangnya. Hun Feng dan wakil kepala balai bergegas di belakangnya. Mata mereka seram saat mereka menatap kelompok Sioyan. Mata Sioyan berkedip. Vena muncul di lengannya saat dia mengencangkan cengkeramannya pada pilar cahaya hitam. Kepala aula jiwa terlalu kuat. Bahkan menggunakan api pemusnahan lotus tidak serius melukainya. Tapi tidak mungkin bagi Sioyan untuk meninggalkan esensi api iblis. Aku sudah lama mendengar bahwa kamu sama cerdiknya dengan rubah. Namun, kepala ini tidak akan memberi Anda kesempatan untuk melarikan diri hari ini. Kepala aula jiwa hanya tertawa sementara mata Sioyan menyala. Dia tiba-tiba melangkah melalui udara kosong ketika tubuhnya terpeleset oleh beberapa orang dengan cara seperti hantu. Dia muncul di depan Sioyan saat telapak tangannya meraih bagian atas kepala Sioyan. Anak muda, mati. Kepala aula jiwa melepaskan kekuatan penuhnya dengan serangan ini. Orang biasa hanya melihat ruang berfluktuasi di depan tangan kepala aula hanya 1 inci dari bagian atas kepala Sioyan. Bagaimana keturunanku bisa terbunuh hanya karena kamu berkata begitu? Sebuah tangan kurus tiba-tiba muncul di atas kepala Sioyan tepat ketika kepala aula jiwa hendak meraih Sioyan. Sebuah jari dijentikan dan tangan kepala aula dikirim terbang. Pada saat yang sama, suara yang agak serak perlahan bergema di seluruh retakan. Telapak tangan itu, yang awalnya tidak memiliki masalah memukul Sioyan, akhirnya mengalami situasi yang tidak terduga. Ekspresi kepala Hall of Soul menjadi suram. Matanya melirik tempat di belakang Sioyan. Seseorang dengan pakaian biasa diam-diam berdiri di tempat itu. Orang ini terlihat sangat biasa, tetapi auranya aneh dan tak terduga, menyebabkan seseorang kesulitan menebak kekuatannya. Siapa kamu? Kepala Hall of Souls mengungkapkan mata yang gelap dan serius saat dia berteriak. Meskipun ia memiliki posisi tinggi dalam klan Hun, era ketika Xiao Xuan hidup terlalu lama. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk mengenali orang di depannya sebagai kapak darah Xiao Chen, yang telah cukup terkenal di klan Xiao saat itu. Leluhur Xiao Chen. Sioyan dengan cepat pulih. Dia diam-diam menghela nafas lega setelah Xiao Chen akhirnya turun tangan. Nenek moyang klan Xiao ini tidak pernah bertarung sejak dia lolos dari ilusi. Dia hanya bersembunyi di sampingnya terlepas dari pertempuran sengit yang dilakukan Sioyan. Dia hanya akan campur tangan ketika Sioyan benar-benar menghadapi saat kritis hidup dan mati. Xiao Chen melambaikan tangannya. Karakternya pendiam dan eksentrik. Dia tidak mau banyak bicara saat ini. Yang dia lakukan hanyalah mengangkat kakinya dan perlahan berjalan di depan Sioyan. Matanya menatap kepala Hall of Soul di sisi lain sebelum dia bertanya dengan suara serak. Dia adalah anggota klan Hun, kan? Sioyan sedikit mengangguk. Kalau begitu, aku akan membunuhnya saja. Sioyan merasa terpesona dalam hatinya setelah mendengar suara Xiao Chen yang rendah dan dalam. Matanya sedikit aneh saat dia melirik ke belakang Xiao Chen. Hanya pada saat ini dia menemukan bahwa dia tidak pernah benar-benar dapat melihat melalui kekuatan leluhur yang sebenarnya. Meskipun Xiao Chen mampu mengalahkan Xian dan Gu Nanhai sementara dalam ilusi, ia tampaknya hampir tidak mampu mengalahkan mereka. Berdasarkan Sioyan bisa disimpulkan, Xiao Chen harus menjadi bintang 4 maju Dou Sheng. Bahkan jika dia sedikit lebih kuat, kemungkinan dia hanya bintang 5 Dou Sheng. Tetapi setelah kata-kata Xiao Chen lolos dari mulutnya, Sioyan akhirnya menyadari bahwa tebakannya sedikit di sisi yang rendah. Beberapa ribu tahun di penjara dalam ilusi. Bahkan jika dia tidak bisa berlatih secara normal selama periode waktu yang lama ini,
Sedikit akumulasi prestasi, seperti bagaimana air yang menetes akhirnya dapat mengikis melalui batu, masih akan cukup untuk mengejutkan orang. Sepertinya leluhur Xiao Chen memiliki kepercayaan diri karena dia berani mengucapkan kata-kata ini. Kamu adalah anggota klan Xiao. Kepala aula jiwa menyipitkan matanya saat dia menatap Xiao Chen. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba teringat kata-kata yang telah diucapkan Xiaoyan sebelumnya. Matanya tiba-tiba menyusut sementara nadanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin? Klan Xiao sudah menurun. Bagaimana bisa masih memiliki Dou Sheng elit? Dari penampilan Xiao Chen, jelas bahwa dia tidak hanya berhasil melatih ke tingkat ini dalam beberapa dekade singkat seperti Xiaoyan. Dalam hal itu, dia pasti sudah ada sejak lama. Mengapa klan Hun tidak memiliki informasi tentang dia? Ekspresi Xiaoyan tidak menunjukkan tanda sedikit pun terpengaruh ketika dia melihat kejutan kepala aula. Kakinya hanya melangkah di udara saat ia maju ke depan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, auranya melonjak seperti gelombang yang berputar. Itu naik lebih tinggi dan lebih tinggi saat dia menjadi lebih kuat. Bintang 4 menengah, bintang 4 lanjutan, bintang 5 menengah. Xiaoyan dan yang lainnya mengungkapkan keterkejutan saat mereka menatap punggung Xiao Chen. Aura Xiao Chen telah menembus bintang keempat dari kelas Dou Sheng dalam beberapa waktu, dan telah mencapai bintang 5 menengah dari kelas Dou Sheng. Kekuatan ini adalah level yang lebih kuat dari kepala Hall of Souls. Kamu siapa sebenarnya? Perubahan akhirnya muncul pada ekspresi kepala aula jiwa setelah merasakan aura menakutkan Xiao Chen. Dia menjerit keras ketika Hun Feng dan wakil kepala aula jiwa bergegas dari belakangnya. Mata mereka mengungkapkan ekspresi yang berubah saat mereka menatap Xiao Chen. Mereka jelas-jelas mulai panik karena perubahan mendadak yang tak terduga ini. Tidak heran leluhur Xiao Chen telah mampu bertahan dalam ilusi api lotus iblis pemurnian selama bertahun-tahun. Kekuatannya benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Sukacita melintas di mata Xiaoyan saat dia bergumam. Kamu benar-benar menjengkelkan. Xiao Chen hanya mengerutkan kening ketika dia mendengar kepala Hall of Souls menangis keras. Dia mengepalkan tangannya di ruang kosong di depannya, dan benda besar berwarna darah terbentuk di tangannya. Dalam sekejap mata, objek ini berubah menjadi kapak raksasa berwarna darah. Dia memutar tangannya dan kapak berwarna darah merobek udara dalam sekejap. Itu disertai dengan gelombang ledakan sonik saat itu dengan marah meretas kelompok kepala aula di bawah ini dengan kecepatan seperti kilat. Cepat, mundur. Ekspresi kepala Hall of Souls berubah ketika dia melihat Xiao Chen menyerang. Dia melambaikan lengan bajunya dan memaksa kembali Hun Feng dan wakil kepala balai. Setelah itu, mulutnya membengkak dan bola cahaya hitam besar 5 kaki dengan cepat meluncur keluar dari mulutnya. Gelombang pekikan menyedihkan dipancarkan dari bola cahaya ini seolah-olah tak terhitung jumlah jiwa yang saling melahap di dalamnya. Sosok berwarna darah melintas di langit. Semua orang melihat kapak besar berwarna darah muncul di atas bola cahaya hitam, yang baru saja dikeluarkan dari mulut kepala Hall of Souls. Suara samar segera terdengar. Orang bisa melihat garis berdarah memotong bola cahaya gelap hitam. Setelah itu, bam, terdengar dan perlahan-lahan pecah menjadi 2. Bola cahaya hitam bahkan belum meledak ketika dipotong menjadi 2 oleh kapak besar berwarna darah. Kepala aula jiwa meludahkan seteguk darah. Ekspresinya menjadi sedikit lemah saat dia buru-buru mundur dengan wajah pucat. Serangan Xiao Chen luar biasa tajam. Sepertinya dunia akan terbelah di bawah tepi kapak berwarna darah. Aura sombong itu membuat hati seseorang bergetar. 3 kapak pemecah langit. Sebuah kapak dengan lembut memotong serangan kepala Hall of Souls, terpisah. Xiao Chen tidak menahan diri. Dia mengambil 2 langkah ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kapak besar berwarna darah di tangannya dipangkas ke depan 3 kali dengan suara, swoosh. 3 serangan kapak bergabung bersama, dan orang biasa hanya bisa melihat lampu merah menyala di langit dengan mata telanjang mereka. Hanya para ahli seperti kepala Hall of Souls yang bisa dengan jelas melihat 3 garis merah darah yang menyala-nyala mengalir di langit.
Mereka tiba di depannya hampir secara instan dengan kecepatan yang sangat mengerikan. 3 garis darah tampak lemah, tetapi kepala aula jiwa bisa merasakan bahaya ekstrim dari mereka. Teknik penghalang spiritual. Tubuh kepala aula bergetar karena bahaya ini. Jiwanya muncul dari alisnya, dan lengan jiwanya anehnya meledak. Awan hitam tiba-tiba melonjak dari segala arah dan menghapus matahari saat kedua lengan rohaninya meledak. Langit yang hampir tak berujung ini tampaknya telah dipenuhi oleh kabut hitam dalam sekejap mata. Gelombang spiritual yang tajam dan tak terhitung jumlahnya menyebar dari kabut hitam. Itu muncul seperti suara setan yang dengan gila-gilaan menyerang kedalaman pikiran semua orang. 3 garis berdarah merobek banyak lapisan awan hitam. Ketika garis berdarah pertama menembus awan, banyak riak mulai terbentuk dengan cepat di atasnya. Dalam sekejap, garis berdarah pertama tersebar dengan paksa. Bahkan garis berdarah kedua telah samar-samar menjadi terlihat. Kabut hitam menyebar saat suara serak yang tiba-tiba perlahan memberi perintah. Segera setelah itu, lapisan awan hitam tiba-tiba pecah sebelum garis berdarah keluar dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, itu melesat ke bagian tertentu dari awan hitam dengan kecepatan yang mengejutkan. Suara seteguk darah segar yang dilemparkan dikeluarkan saat garis berdarah melesat ke wilayah tertentu. Segera setelah itu, awan hitam yang menembus langit diam dan dengan cepat mundur dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Semua orang bisa melihat langit ketika awan hitam mundur. Mereka dengan cepat melihat ke atas dan melihat kepala tubuh Hall of Souls berlumuran darah. Dia berdiri gemetar agak jauh. Luka mengerikan muncul dari bahunya ke perutnya. Seseorang bahkan dapat melihat organ internal yang bergerak di dalam tubuhnya. Jelas, serangan itu dari sebelumnya telah melukai serius kepala Hall of Souls. Xiao Chen menunjukkan ekspresi acuh tak acuh saat dia melirik kepala Hall of Souls, tapi ada beberapa kejutan di matanya. Jelas, dia tidak menyangka kepala aula akan selamat. Sejumlah ahli yang tidak dikenal telah jatuh ke pemogokan ini di zamannya. Kepala aula jiwa mengungkapkan mata ganas dan padat saat dia menatap Xiao Chen. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa botol batu giok dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia mengoleskan cairan obat ke dalam lukanya, menyebabkan kabut putih mendesis naik. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Sebuah tirai hitam terang tiba-tiba muncul dan memenjarakan Xiao Chen dan dia. Old Mo, saatnya untuk campur tangan setelah menonton pertunjukan untuk waktu yang lama, kan? Kepala Hall of Souls tiba-tiba berteriak setelah menciptakan penjara cahaya hitam. Xiaoyan dan yang lainnya mengungkapkan perubahan tiba-tiba dalam ekspresi setelah mendengar kata-kata kepala Hall of Souls. Klan Hun ini telah menyembunyikan ahli di tempat ini? Hun Misheng, kamu benar-benar mengecewakan. Keluhan lansia yang rendah akhirnya terdengar sementara kelompok Xiaoyan menyapu mata mereka. Xiaoyan tiba-tiba menoleh. Matanya mendarat pada sekelompok orang yang tidak jauh dari situ. Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu, yang kekuatannya hanya mencapai kelas Ban Sheng tingkat tinggi, menggelengkan kepalanya. Dia perlahan melangkah maju dengan wajah penuh kekecewaan. Beberapa perubahan terjadi di wajahnya ketika sepasang alis hitam panjang diturunkan, memberinya penampilan yang sangat misterius. Xiaoyan secara kasar melirik lelaki tua ini di tengah-tengah pertempuran yang kacau sebelumnya. Tapi lelaki tua itu dikejar oleh Buddha api sampai dia terpaksa melarikan diri ke segala arah. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak terlalu memperhatikannya. Namun dia tidak pernah berharap orang tua biasa ini menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Orang tua Hun Mo, kamu di sini? Apakah klan Hun Anda benar-benar berencana untuk melanggar perjanjian? Gunanhai dan tetua dari klan kuno lainnya mengungkapkan ekspresi yang sangat jelek ketika mereka melihat pria tua alis hitam ini. Mata mereka samar-samar mengandung rasa takut. Perjanjian tidak ada artinya dengan esensi api iblis. Pria tua alis hitam ini, yang dipanggil Pak Tua Hun Mo, tersenyum. Matanya menyapu kelompok Xiaoyan, tapi dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia dengan lembut menghela nafas dan mengalihkan pandangannya ke ruang kosong yang jauh. Dia bertanya,
Setan tua dari menara pil kecil, mengapa Anda masih menyembunyikan diri sekarang karena pria tua ini telah menunjukkan dirinya? Hati semua orang bergetar setelah mendengar kata-kata Pak Tua Hun Mo. Banyak mata terkejut melihat ke ruang itu. Apakah sebenarnya ada seorang ahli yang tidak mereka sadari disembunyikan di sana? Setan tua dari menara pil kecil. Mata Sioyan juga melihat ke arah itu. Sebuah pikiran melintas di hatinya. Mungkinkah Pak Tua Hun Mo ini merujuk pada leluhur misterius menara pil kecil? Hatinya tanpa sadar bersukacita saat sampai pada kesimpulan ini. Terlepas dari situasinya, baik Pil Tower dan dia berada di sisi yang sama. Nenek moyang misterius ini kemungkinan besar tidak akan merasakan permusuhan terhadap kelompok Sioyan jika dia muncul. Aku tahu bahwa klan Hun tidak akan bermain sesuai aturan. Ruang itu sunyi sesaat ketika semua tatapan hadir fokus padanya. Akhirnya, mulai berfluktuasi. Suara tua dan berpengalaman yang luar biasa tiba-tiba berkomentar. Riak di ruang menjadi lebih intens saat suara ini muncul. Segera, seekor lembu jantan melangkah ke udara kosong dan muncul di ruang ini sementara mengeluarkan mu rendah. Mata kelompok Sioyan mendarat di banteng ini atau mungkin orang di banteng. Namun, mereka terkejut setelah melihat penampilannya dengan baik karena orang tua bukanlah yang mereka lihat. Orang yang berada di atas banteng memiliki sosok kecil. Dia mengenakan pakaian kasar biasa. Matanya jernih, dan wajahnya tampak lembut. Dari penampilannya, dia tampak seperti anak laki-laki di masa remajanya. Banyak pasangan mata benar-benar terpana ketika mereka melihat pemuda di belakang banteng. Mereka terdiam sesaat. Mereka tidak mengira suara tua dari awal datang dari mulut seorang pemuda. Penatua pertama menyebutkan bahwa leluhur suka bersenang-senang mengalami kehidupan. Dia terus meminjam tubuh untuk dilahirkan kembali. Dari kelihatannya, ini memang benar. Setan tua, Anda masih suka bertindak misterius seperti di masa lalu. Orang tua Hun mau menatap pemuda yang membesarkan sapi. Dia tertawa dingin dengan dingin, tetapi matanya yang semula kuno seperti sudah mendapatkan ketakutan tambahan. Aku tidak perlu menunjukkan diriku jika klan Hun bermain sesuai aturan. Pemuda pemelihara sapi itu merentangkan pinggangnya yang malas dan tersenyum ketika berbicara. Matanya yang luar biasa jernih memandang Pak Tua Hun Mo saat dia tertawa. Aturan ini disepakati saat itu, namun klan Hun benar-benar telah mengirimmu. Aku ingin tahu apa niat klan itu? Klan Hun saya harus mendapatkan esensi api iblis. Setan tua, yang terbaik adalah Anda tidak menjadi orang yang sibuk. Kepala klan saya sangat tertarik pada Anda. Setelah bertahun-tahun, diri Anda saat ini mungkin sudah mencapai puncak tingkat ke-9 pil Xuan. Jika Anda maju lebih jauh, itu akan menjadi pil emas tingkat 9 yang legendaris. Bahkan kepala klan saya tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menyerang Anda. Orang tua Hun Mo tertawa-tawa yang aneh. Penggembala sapi itu tersenyum tipis ketika mendengar klaim ini. Dia menjawab, bukannya dia mendambakan saya baru-baru ini, tetapi bahkan jika saya menyerahkan diri ke mulutnya, apakah Anda pikir dia akan berani memakan saya? Kamu harus berhenti mencoba menggunakan usiamu sebagai keuntungan. Setelah kepala klan saya keluar dari retretnya, dia secara alami akan memaksa Anda untuk memahami nasib menentang klan Hun saya. Mata Pak Tua Hun Mo berubah dingin saat ia berbicara. Tirai cahaya hitam di kejauhan tiba-tiba hancur berantakan setelah Pak Tua Hun Mo berbicara. Sesosok terbang kembali. Salah satu dari mereka meludahkan beberapa suap darah segar di sepanjang jalan. Baru saat itulah dia menstabilkan tubuhnya sambil mengenakan ekspresi pucat. Dari penampilannya, dia jelas adalah kepala Hall of Souls, yang telah melepaskan tirai cahaya sebelumnya dalam upaya untuk menjebak Xiao Chen. Hun Mi Sheng, Anda telah benar-benar mempermalukan nama kepala Aula Jiwa. Orang tua Hun Mo mengerutkan alisnya dan berkomentar setelah melihat betapa menyedihkannya penampilan kepala Aula Jiwa. Hantu tua, kamu harus berhenti berusaha menekanku dengan usiamu. Kamu seharusnya lebih sadar akan latar belakang orang itu dibandingkan denganku. Kepala Aula Jiwa menghapus jejak darah dari sudut mulutnya saat dia dengan marah berteriak.
Dia sudah menebak identitas pihak lain ketika dia mengeluarkan kapak besar berwarna darah tadi. Satu-satunya orang yang bisa menggunakan senjata aneh ini dengan cara yang begitu tajam dalam klan Xiao, adalah kapak darah Xiao klan terkenal Xiao Chen sejak saat itu. Namun, tidak ada yang menduga orang ini, yang hilang, muncul di tempat seperti itu pada saat ini. Kapak darah Xiao Chen, tidak terduga bahwa kamu selamat sampai sekarang. Namun, itu bisa dianggap sebagai berkah. Jika Anda berada di klan Xiao, nasib Anda akan mirip dengan Xiao Xuan dan yang lainnya. Pak Tua Hun mau mengangkat kepalanya. Dia menatap Xiao Chen saat Xiao Chen perlahan berjalan sambil memegang kapak besar berwarna darahnya. Kilau sedingin es melintas di matanya. Langkah kaki Xiao Chen berhenti. Dia melirik Pak Tua Hun Mo dan sedikit mengerutkan kening. Dia merasakan aura yang jauh lebih kuat dari kepala Hall of Souls dari pihak lain. Aura ini sedemikian rupa sehingga tidak mudah baginya untuk mengalahkan pihak lain. Haha, klan Xiao memang serangga yang tidak akan tetap diam, tidak peduli bagaimana ia dikalahkan. Xiao Chen, kamu layak diberi selamat karena hidup sampai sekarang. Pemuda penggembala sapi itu sedikit tersenyum. Dia sangat tua dan mungkin baginya untuk memanggil Xiao Chen, iblis tua yang hidup selama ribuan tahun, sederajat. Kamu, orang dari Pil Tower itu dulu. Mata Xiao Chen melirik kawanan sapi muda itu. Meskipun penampilan Pil Tower Elder telah berubah secara drastis, Xiao Chen masih sangat akrab dengan aura unik itu. Selain itu, tampaknya hanya ada satu orang di seluruh dunia yang memiliki aura seperti itu. Gembala muda itu tersenyum. Senyumnya tampak sangat sentimental di wajah muda itu, tetapi semua orang mengerti bahwa perasaan kuno telah melihat segala sesuatu tersembunyi di dalam senyum itu. Leluhur. Penatua pertama dari Menara Pil Kecil akhirnya pulih dari keterkejutannya pada saat ini. Dia segera berlutut. Dalam kegembiraannya, bahkan air mata sudah mulai mengalir di wajah tuanya. Bahkan dia hanya berhasil bertemu dengan penjaga Menara Pil ini beberapa kali. Dia sangat bersemangat sekarang karena mereka telah bertemu lagi. Haha, kamu mau kecil, kan? Tidak disangka kamu juga menjadi Dou Sheng. Gembala muda itu tersenyum. Dia dengan lembut melambaikan tangan kecilnya dan penatua pertama terangkat. Sekarang bukan waktunya untuk mengejar ketinggalan zaman. Xiaoyan, berikan esensi api iblis kepadaku. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata gembala muda ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat senyum hangat di wajah kecil pemuda itu. Meskipun senyum ini tampak sangat aneh pada seorang pemuda, seseorang akan langsung mempercayainya karena alasan yang tidak diketahui. Orang tua ini telah berubah menjadi anak kecil. Aneh sekali, Zian dengan lembut bergumam di samping telinga Xiaoyan. Bukankah ini sesuatu yang paling kamu sukai saat itu? Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia mengepalkan giginya. Dengan lambaian lengan bajunya, dia melemparkan pilar cahaya hitam ke arah gembala muda itu. Mata Pak Tua Hun Ho menjadi sedikit dingin ketika Xiaoyan melemparkan pilar cahaya hitam. Dengusan dingin terdengar di samping telinga semua orang seperti guntur yang teredam. Mendengus itu berisi serangan spiritual yang sangat kuat, menyebabkan kepala banyak orang memancarkan perasaan pusing. Maju bintang 5 Dou Sheng. Sungguh kekuatan yang menakutkan yang dimiliki lelaki tua ini. Drum telinga Xiaoyan memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Hatinya dipenuhi dengan kejutan. Kekuatan orang tua ini terlalu menakutkan. Jika mereka bertarung langsung, Xiaoyan mungkin bahkan tidak akan bisa menerima satu serangan. Tubuh Pak Tua Hun mau menghilang setelah dengusan dingin meninggalkan mulutnya. Detik berikutnya, dia muncul di dekat pilar cahaya dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Namun, Pak Tua Hun mau tiba-tiba menemukan bahwa ruang di sekitarnya anehnya mengalami perubahan sementara tangannya hendak mendarat di pilar cahaya. Ruang bergetar dan tubuhnya muncul di tempat gembala sapi muda itu. Namun pemuda itu, anehnya muncul di tempat di mana Pak Tua Hun Mo sebelumnya. Seolah-olah mereka berdua telah mengubah posisi dalam sekejap. Pertukaran yang tak terduga seperti itu menyebabkan semua orang merasa terperangah. Mereka bahkan belum mendeteksi alasan untuk beralih.
Pergeseran spasial. Six Star Dousheng? Anda benar-benar berhasil menembus bintang ke-6 dari kelas Dousheng? Pak Tua Hun Mo berdiri di udara karena bingung. Dia tiba-tiba pulih sesaat kemudian dan tanpa sadar berteriak kaget. Ada kesenjangan besar antara setiap level dalam kelas Dousheng. Kepala Aula Jiwa mampu dengan mudah mengalahkan Xian setelah melompat dari bintang ke-4 maju dari kelas Dousheng ke bintang ke-5 awal dari kelas Dousheng. Orang bisa mendapatkan ide tentang kesenjangan besar antara keduanya dari ini. Meskipun Pak Tua Hun Mo ini adalah Dousheng bintang 5 yang maju, ia tidak memiliki kemampuan untuk membalas terhadap gembala muda ini, yang kekuatannya telah mencapai bintang ke-6. Kepala Aula Jiwa, Wakil Kepala, dan Hun Feng mengungkapkan ekspresi yang agak jelek ketika mereka melihat pertukaran ini. Mereka benar-benar diam. Dousheng bintang 6 sangat langka bahkan di klan Hun. Hanya segelintir kakek tua yang memiliki kekuatan seperti itu. Itu tak terduga bahwa leluhur menara pil kecil telah mencapai tingkat yang mengerikan. Tidak heran klan Hun akan menghentikan Hall of Souls setiap kali ingin menyerang Pil Tower. Itu karena menara pil kecil bisa memanggil keberadaan seperti itu. Gembala sapi muda itu mengabaikan seruan ketidakpercayaan dari Pak Tua Hun Mo. Dia meraih cahaya hitam dengan tangan kecilnya. Dia perlahan mengamati esensi api iblis di dalamnya di depan mata cemas Sioyan. Setan tua, apakah Anda berencana untuk menjadi musuh dengan klan Hun saya? Orang tua Hun Mo berteriak dengan suara keras sambil mengenakan ekspresi gelap dan dingin. Betapa bodohnya, gembala muda itu meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Dia secara acak melemparkan pilar cahaya ke langit. Pak Tua Hun Mo menunjukkan wajah gembira. Dia baru saja akan mengambilnya ketika dia buru-buru menghentikan dirinya karena kalimat gembala muda berikutnya. Memurnikan api lotus iblis, Anda memang layak peringkat ketiga di peringkat api surgawi. Anda sengaja membiarkan diri Anda dimeteraikan untuk melihat mereka bertarung di antara mereka sendiri. Yang perlu Anda lakukan adalah mendapat manfaat dari pertarungan mereka. Anda telah menyembunyikan diri Anda sangat dalam, tetapi Anda tidak bisa bersembunyi dari saya. Keluar. Gembala muda itu perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatap pilar cahaya hitam yang berputar di langit. Mata jernihnya menatap esensi api iblis di dalam saat dia dengan acuh tak acuh tertawa.